Jadi oleh leluhur kita Eyang Buyut Joyoboyo itu sudah diramalkan. Diramalkan dunia ini perjalanannya seperti kalau ada dua, satu Ramayana, dua Mahabharata. Itu Kidung Agung dari lembah Gunung Arjuna di sebelah kita sekarang ini. Dari sana ya. Lalu di situ bagaimana? Di situ pada waktu yang bisa ngikuti perjalanan perubahan dunia itu siapa? Bolo Dewo. Bolo itu kawan, dewa itu gaib. Seseorang yang secara gaib, secara ritual, umurnya itu mengikuti sampai zaman yang akan datang. Menunggu siapa? Menunggu Prabu Parikesit Jumeneng Raja. Apa artinya itu ya? Parikesit ya. Bolo itu konco, dewa itu gaib. Lalu pada waktu Parikesit lahir, yang jaga beliau. Begitu beliau tuh tahu bahwa itu akan jadi raja besok itu ya. Itu beliau tuh sampai merangkak gitu, sampai merangkak ngikuti menunggu Parikesit jadi raja. Nah, Parikesit jadi raja itu anaknya Raden Arjuna, cucunya Arjuna. Ya, kalau dipikir Pendawa itu ada 5. Yang satu Puntadewa. Puntadewa itu digambarkan kakinya itu ndak ngambah lemah. Artinya ndak duniawi. Ya kalau menurut saya termasuk Amerika itulah yang disebut Rahwono tadi gitu itu. Ya. Sudah digambarkan. Sudah digambarkan. Jadi wujudnya untuk saat ini ya Amerika itu. Iya, ya nggak nyokoti daging getih ngono ndak lah. Dengan rudal, dengan itu kan berarti mengharapkan perang karena di sana dapat duit itu kalau bisa menjual peluru. Itu dah ya. Nah, kalau kita enggak. Kalau orang Jawa itu maaf, saya bukan sukuisme ya. Enggak. Nah, saya kebetulan 2008 itu dinobatkan sebagai Prabaraja Jagat Jawa di Trowulan yang mengangkat itu raja-raja seluruh Indonesia. Jadi saya konsis dengan itu. Makanya sekarang ini Eyang ini mempunyai program kitab suci 1 kontainer dan ilmu politik 1 kontainer. Saya ringkes jadi selembar, satu lembar. Ikut Tuhan apa ikut setan? Coba saya ini aja, ikut Tuhan atau ikut setan? Gampang ini, gampang, tak bertele-tele. Langsung ke mawon nggih. Nggih. Ini kan lagi rame-ramenya isu terkait Perang Dunia III. Nah, kemarin sudah ada penangkapan Presiden Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Apakah ini nanti akan memicu babak baru Perang Dunia III yang? Ya. Menurut kacamata Eyang seperti apa? Ya, kalau entoh terjadi Perang Dunia Ketiga, mungkin buku yang pernah saya tulis itu akan terbukti. Karena apa? Saya pernah menulis buku yang judulnya itu 99% manusia di dunia ini gagal paham tentang Tuhan. Gagal paham tentang Tuhan. Artinya apa itu ya? Artinya karena kita sebagai orang Indonesia berpancasila ya. Kenapa Indonesia sekarang itu secara politik, secara ekonomi, dan secara budaya itu terus terang aja udah nyimpang dari cita-cita leluhur dan kemerdekaan. Nah, karena apa? Sila yang pertama sudah salah semua. Misalnya ya, semua pegawai itu yang kalau diangkat ya pasti disumpah. Kalau Islam di sini ada Al-Quran ya, kalau Nasrani di sini ada Injil, kalau ini dan sebagainya. Loh, tapi kenapa kok cita-cita leluhur sama kemerdekaan semakin nyimpang jauh dari itu? Berarti ada sesuatu yang salah. Menurut Eyang, ini pasti harus ada perombaan sistem atau bentuk pemerintahan ini suatu bentuk yang baru. Karena kita pernah berhasil di negeri ini leluhur kita itu. Di kira-kira abad 12, negara kita itu yang dipimpin oleh orang Singosari yang terkenal dengan Empu Arok ya. Empu Arok. Itu pernah berpengaruh selama 2/3 dunia. Dengan sumpahnya yang sangat terkenal menjadi Sumpah Gajah Mada. Ingsun Tanha Mukti Palapa lamun durung eka ing Nusantara, ing Johor sekarang Malaysia, ing Tumasik sekarang Singapura, ing Gurun sekarang Australia. Nah,
Itu semua itu adalah dulu tuh wilayah pengaruh kita. Lalu setelah itu dari Singosari, karena di negeri kita itu menjanjikan semua kebutuhan manusia di dunia, termasuk pala-pala, rempah-rempah dan sebagainya. Jadi didirikanlah negara yang namanya Majapahit. Berkuasa selama 341 tahun. 341 tahun kuasa. Ya. Dan pengaruhnya 2/3 dunia tadi itu. Nah, karena apa? Sebenarnya Mojopahit itu tidak pernah ekspansi jajah ke sana, ekspansi ke sana, tidak pernah. Ya. Yang ada itu adalah menjual rempah-rempah yang diperdagangkan ke sana kemari. Lah, untuk supaya Majapahit tadi itu menjadi kuat dan sempurna, digemblenglah Hanggabaya-Hanggabayanya. Pegawai-pegawainya itu ditatar di lereng Gunung Kelut yang namanya Candi Palah atau Candi Penataran. Candi Penataran. Ya. Visi misinya dibuat di Singosari, lalu setelah jadi kerajaan didirikan di Mojokerto, tapi supaya kerajaan kuat, pegawainya ditatar semua di Candi Penataran, Candi Palah itu. Seperti itu. Nah, itulah yang sekarang seharusnya itu kita renungkan kembali. Kalau kita melihat tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya orang-orang politikus di negeri ini harus berpikir, ya. Kenapa kok kita semakin nyimpang dari cita-cita kemerdekaan, kok semakin nyimpang dari cita-cita leluhur kita? Pasti ada yang salah kan? Iya. Lah terus gunanya profesor-profesor, doktor-doktor itu apa? Semuanya gunanya itu, ya. Rektor-rektor itu apa? Gunanya mau berpikir. Buktinya apa? Kalau sampean dari Tuban pergi ke sini, warung-warung kaum menengah ke bawah itu banyak yang tutup. Banyak yang tutup, banyak karena apa? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena uang yang dicetak, ya, selama ini, jadi sebelum Pak Prabowo ini, uang yang dicetak itu mereka tidak sadar kalau negeri ini sudah bukan negara Pancasila lagi. Negeri ini sudah negeri liberal yang kapitalistis. Sehingga uang yang dicetak itu yang 80% itu grobol di Jakarta, sebagian ditaruh di Singapura, Hong Kong dan sebagainya. Yang 25%, yang 20% direbut orang dari Sabang sampai Merauke. Ya tetap dapat kericik itu, kalau dapat ya paling ya untuk kerokan masuk angin aja. Jadi dapatnya recehan. Recehan, iya, G. Nah, ketika perang dunia ini benar-benar terjadi, terus sebagai bangsa Indonesia itu kita harus melakukan apa ya? Ya, jadi andai kata perang dunia itu terjadi ya, itu adalah, itu sudah saya tulis pada waktu itu 2008, Jagat merenovasi diri, manusia di dunia itu akan dikurangi, disisakan sekitar 28,3%. Loh kok tahu ada komanya apa? Loh saya tanya Tuhan kok. Lah gunanya orang hidup beragama itu kan harus bertuhan. Benar. Kalau beragama itu masih pengen tahu tentang Tuhan. Lah kok pengen tahu terus? Yang baik yang bertuhan. Yang bertuhan itu bagaimana? Ya tidak ada yang dibenci apapun yang ada di bumi ini. Babi itu yang membuat adalah Gusti Allah, ya Tuhan. Celeng yang buat Tuhan. Semua, adapun kita tidak makan, tidak menyinggung dan lain sebagainya, itu kan budaya. Orang vegetarian. Orang vegetarian. Saya pernah dulu ikut itu. Tidak makan barang yang bernyawa. Tapi suatu saat saya tuh makan sate sama gulai. Loh, Mbak Jati katanya vegetarian kok makan gulai. Loh, tapi kan sudah tidak bernyawa gulainya. Benar. Iya toh. Jadi enaknya orang bertuhan itu tidak ada semua kehidupan di bumi itu yang disalahkan. Nggak mungkin Allah keliru, itu nggak mungkin. Perang dunia ketiga yang diprediksi ini ya, itu kan campur tangan kepala-kepala negara yang merasa adidaya, adikuasa gitu. Nah,
tujuan mereka itu sebenarnya apa? Ataukah mereka itu cuma menakut-nakuti dengan isu akan adanya perang dunia kedua, atau memang mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk memang berperang dan dengan tujuan tertentu gitu loh ya. Jadi oleh leluhur kita Eyang Buyut Joyoboyo itu sudah diramalkan. Diramalkan dunia ini perjalanannya seperti kalau ada dua, satu Ramayana, dua Mahabharata. Itu Kidung Agung dari lembah Gunung Arjuna di sebelah kita sekarang ini. Dari sana ya. Lalu di situ bagaimana? Di situ pada waktu yang bisa ngikuti perjalanan perubahan dunia itu siapa? Bolo Dewa. Bolo itu kawan, dewa itu gaib. Seseorang yang secara gaib, secara ritual umurnya itu mengikuti sampai zaman yang akan datang. Menunggu siapa? Menunggu Prabu Parikesit Jumeneng Raja. Apa artinya itu ya? Parikesit ya. Bolo itu konco, dewa itu gaib. Lalu pada waktu Parikesit lahir, yang jaga beliau. Begitu beliau tuh tahu bahwa itu akan jadi raja besok itu, ya. Itu beliau tuh sampai merangkak gitu, sampai merangkak ngikuti menunggu Parikesit jadi raja. Nah, Parikesit jadi raja itu anaknya Raden Arjuna, cucunya Arjuna, ya. Kalau dipikir Pendawa itu ada 5. Yang satu Puntadewa. Puntadewa itu digambarkan kakinya itu ndak ngambah lemah. Artinya ndak duniawi, ndak materialistis. Benar. Makanya wayangnya itu sederhana sekali, tidak seperti kakek ini, grembel gini. Nah, bagi saya sudah tua itu sadar. Loh, ini kelihatannya gelang biasa, ini kitab suci loh, Dek. Dikatakan manusia kalau masih punya tulang, dibuat dari warnanya kuning, dibuat dari air. Dikatakan manusia kalau masih punya daging, ya, dibuat dari tanah warnanya hitam. Dinamakan manusia dibuat dari masih menghirup udara, diberi udara. Dinamakan manusia karena masih punya darah, dibuat dari api. Ini kitab ini meskipun begini ini. Jadi saya kemana-mana nggak usah baca tebel, ngiling lah. Kalau ini sudah tidak ada satu, namanya bukan manusia. Mayat. Ya toh? Kalau kelakuannya baik, waduh mendiang itu sekarang dimakamkan di mana ya? Kelakuan elek. Iku mudar ki buang kok iki sing dia pakano kiri ngono gitu. Itu nggih. Terus lagi ya yang ini ada isu ya yang dan juga ini sudah diberlakukan di negara-negara Eropa. Iya. Ini istilahnya apa Mas? Blackout ya. Blackout itu belajar 7 hari berdiam diri di rumah tanpa listrik, tanpa internet, tanpa apapun. Cuma dia mempersediakan makanan-makanan. Nah, ini sebenarnya propaganda atau seperti apa ya? Atau memang ya itu menakut-nakuti akan datangnya Perang Dunia III? Itu ada dua sisi menurut saya, karena itu memang saya juga sudah mempersiapkan ya. Bahannya itu membuat sendiri. Jadi nanti kalau misalnya PLN itu tidak mengeluarkan listrik, ya itu gampang untuk karena dulu orang Blitar yang namanya Mpu Barada itu bisa terbang tanpa mesin, hanya dengan jubah. Karena di dalam sabuknya itu ada partikel yang namanya uranium platinium. Bahannya banyak itu, ya, banyak-banyak lah. Yang nanti membuat kabel dikumpar sedemikian rupa sehingga di sini negatif, sini positif didapatkan ke salon gede itu. Ya negatif positif itu. Lalu salon itu nanti ditumpangi salon lagi. Lalu negatif positifnya dikasih kabel, dop 5 watt, itu bisa nyala. Bisa nyala. Jadi nanti ini sudah saya tinggal cari salon yang satunya yang belum dapat. Itu gitu. Jadi leluhur kita itu sebenarnya sudah luar biasa. Waduh, lebih maju. Kalau orang barat bisa terbang itu kan 1930 dengan baling-baling. Karena di sana pakai rasio bahwa udara itu padat. Kalau diiris dengan baling-baling bentuknya gini, akhirnya baling-baling itu nggeret benda. Itu kuno. Berarti bisa dipelajari dong? Bisa. Bisa. Kita bisa terbang nanti. Oh, iya.
Yang bisa terbang itu ada dua. Satu Eyang Lawu, yang kedua itu Mpu Barada. Kalau Mpu Barada itu di Wlingi Blitar sana, itu dongeng dari leluhur ke generasi-generasi. Tapi buktinya masih ada. Buktinya apa? Ada pohon asem. Pohon asemnya itu kira-kira tingginya 3 meter. Itu kecentet. Kecentet itu pohonnya itu semakin besar, tapi daunnya itu kecil-kecil gitu. Kecil-kecil sedikit gitu. Karena dulu waktu Mpu Barada itu terbang, jubahnya itu sobek. Oh, kurang ajar pohon asem. Yo, wis selawase, nggak akan besar. Begitu kan. Mandi. Sabdo dadi. Yang kedua Eyang Lawu. Kalau Eyang Lawu saya tahu sendiri, ya. Kapan waktu itu? Waktu itu saya itu ndalang di hutan Ketonggo. Di hutan Ketonggo, di Srigati sana. Terus waktu itu saya ndalang itu misalnya ini kotak gitu ya. Di sebelahnya kotak itu ada orang begini, pakai jubah sutro wungu gitu. Lihat saya tuh gini, jam 9 sore. Begitu matahari terbit, tak gitu. Itu lalu jubahnya tuh dibeber. Lalu terbang lewat sela-sela pohon jati gitu. Lewat sela-sela pohon jati. Saya masih belum berani cerita, Mas. Karena apa? Mesti aja baru dalang semalam mungkin otaknya agak error gitu ya. Nah, juru kunci sana itu yang Lurah Darmo Darmojo, almarhum ya. Saya dipanggil, Mas Jati, dalam yang tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Nggih toh yang. Loh, Mas Jati dalang mulai jam 9 sore sampai jam 5 pagi itu loh, baru kondur gitu. Saya masih belum berani cerita. Sekarang masih ada saksi, mudah-mudahan masih hidup karena umurnya 5 tahun lebih muda dari saya. Namanya Pak Darsono. Siang, pagi, sore, malam di Alas Ketonggo di Srigati sana. Karena beliau orang sepuh, saya manggil ya Pak. Manggil saya Jat, dalam Pak Dar. Mau bengi ditunggoni eyangmu. Sinten Pak Dar? Eyang Lawu. Lho ndeleng kowe dalang lho mulai jam 9 sore sampai jelmo isu kayak kontur. Baru saya berani menceritakan termasuk di Ngaji Roso ini. Keren. Memang orang Jawa itu unik dan aneh ya. Unik dan aneh itu. Nah, bicara tentang keunikan dan keanehan Jawa dan Indonesia pada umumnya yang misalnya yang ketika nuklir itu pecah yang apa yang akan terjadi dengan negara kita Indonesia ini? Atau selamatkah atau ikut musnah barengan sama negara-negara yang lainnya? Itu pernah terjadi 1.500 tahun sebelum Masehi yang lalu. Okay. Dan ini sudah diramalkan oleh seorang Profesor Dr. Arisio Santos. Jadi setelah Atlantik tenggelam ya, bumi itu ambles, lalu dasar laut ke permukaan. Namanya ambles, mulai bumi. Kalau diwayang disebut goro-goro, metune Semar Gareng Petruk Bagong. Itu ya. Terus beliau mengatakan di buku The Lost of Atlantic itu, besok bangsa Atlantik itu manusianya jenius. Dan ini akan diteruskan oleh seseorang yang ada di negeri pulau sebelah timur. Karena Aryo Santos itu dari Eropa, negeri pulau sebelah timur ya Indonesia ini. Ya. Jadi sampai hari tidak turun wong jenius, wong pinter-pinter. Itu. Jadi kalau entah perang dunia ketiga nanti terjadi, itu sudah diramalkan oleh yang Prabu Jayabaya. Di pewayangan itu digambarkan ada Raden Arjuna, Raden Puntadewa, Raden ini, dan ada Rahwana. Itu dari sindiran apa? Raden itu Rah Adi, getih sing apik, getih satrio, yang becik ya. Makanya si Jawa itu filosofisnya hamemayu hayu ing bawana. Lain dengan Rahwana. Rah itu getih, wana itu hutan. Kita menungso, tapi mangan daging tah mangan ini. Itulah yang disebut bahasa modernnya adalah imperialisme dan kapitalisme. Jadi itu selalu ada. Selalu ada sejak dulu kala. Selalu ada. Sudah digambarkan. Sudah digambarkan. Nah, Kapilih menjadi
Raden ta, diraati ta. Nggih. Getih sing apik suci gitu. Nggih. Nggih. Yang melihat politik global atau politik Amerika, sekarang lebih dipimpin nurani atau memang lebih cenderung dipimpin oleh kepentingan ya? Ya kalau menurut saya termasuk Amerika itulah yang disebut Rahwono tadi gitu itu. Ya. Sudah digambarkan. Sudah digambarkan. Jadi wujudnya untuk saat ini ya Amerika itu. Iya, ya nggak nyokoti daging getih ngono ndak lah. Dengan rudal, dengan itu kan berarti mengharapkan perang karena di sana dapat duit itu kalau bisa menjual peluru. Itu dah ya. Nah, kalau kita enggak. Kalau orang Jawa itu maaf, saya bukan sukuisme ya. Nggih. Nah, saya kebetulan 2008 itu dinobatkan sebagai Prabaraja Jagat Jawa di Trowulan yang mengangkat itu raja-raja seluruh Indonesia. Jadi saya konsis dengan itu. Makanya sekarang ini Eyang ini mempunyai program kitab suci 1 kontainer dan ilmu politik 1 kontainer. Saya ringkes jadi selembar, satu lembar. Ikut Tuhan apa ikut setan? Coba saya ini aja, ikut Tuhan atau ikut setan? Gampang ini, gampang, tidak bertele-tele. Karena apa? Dan saya tahu bahwa saya itu hidup di tengah-tengah orang yang kebetulan agamanya Islam. KTP saya masih Islam. Untuk supaya tahu Islam, saya belajar ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Iran pada waktu itu, ke Irak, ke Malaysia. Itu udah lain-lain. Jadi kitab suci itu isinya ayatnya itu udah beda-beda gitu. Yang paling banyak di Indonesia. Di Arab itu 6.072 ayat, di Malaysia 6.573 ayat, di Indonesia 6.666 ayat. Karena setiap politik pengen numpai kitab itu untuk kepentingan politik. Oh gitu ya. Iya. Nah inilah yang harus kita bersihkan kembali. Makanya nanti kalau di Indonesia itu sudah kembali ke sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana, dan teorinya di wayang kulit Pendowo tadi itu ratune kaya Puntadewa, ya, sederhana sekali ndak tegrembel, negarane kaya Bratasena, gamane apa? Kuku Pancanaka, Pancasila, ya ta? Manusianya seperti Arjuna, halus lembut tapi buta-buta lek seblak sampurna kulung komeng kabeh. Tapi demokrasi dan keadilan sosial itu kembar. Seperti Nakula dan Sedewa. Jangan seperti sekarang. Setiap 5 tahun sekali pemilihan umum, coblosan muacan pilihan macam-macam. Loh, politik semakin tidak karu-karuan, ekonomi semakin kacau, budaya semakin rusak. Loh, kok tidak berpikir? Tadi saya katakan di mana para sarjana-sarjana politik, rektor-rektor, dosen-dosen itu. Ya, inilah harapan kami, makanya yang mudah-mudahan ada timbul spirit-spirit baru sehingga dia bangkit ya, dan itu pasti ada, saya yakin pasti ada. Karena perjalanan suatu negara itu bisa dihitung dengan rasio. Hari ada 7. Ya, ada 7. Terus sesasi 7 bulan. 1 bulan, 1 tahun 12. Jadi 7 itu umurnya hari, 7 tahun itu 7 bulan itu pitonan kalau orang Jawa. 7 tahun itu adalah pergantian sistem. 700 tahun mau tidak mau zaman harus ganti. Saya ulangi, 700 tahun mau tidak mau zaman harus ganti. Artinya apa itu ya? Artinya begini. Zaman dulu tahun 60 udah hidup, umur berapa? belum gotro ya. Belum, 10 tahun yang lalu, beda. 10 tahun yang lalu saya umur 26. 26. Tapi sudah kenal HP ya? Sudah. HP-nya sudah Android belum? Sudah ya. Sudah Android ya, sudah. Tapi masih rada jadul ya. Ya. Sekarang mesti dirubah. Ada gini, ada macam, sudah berubah. Kalau 700 tahun mau tidak mau zaman ini harus ganti.
Jadi kalau misalnya Amerika pengen perang segala macam itu udah logis. Rahwana. Nah, Rahwana itu nama aslinya Dasamaka. Dasa iki 10, muka itu gundul, kepala. Begitu keluar wayang tuh bunyinya apa? Allah, bandaku ya donyaku. Bandaku ya donyaku. Karena imperialis kapitalis itu tujuannya hanya mencari harta. Oh gitu ya. Makanya meskipun punya harta, saya salut pada hotel ini ya. Hotel Kanana ini ya, saya salut sekali mendirikan hotel di pegunungan yang tinggi gini. Ini kan secara tidak langsung menyebarkan ekonomi ya kepada toko-toko di bawah, jalan-jalan, parkir-parkir, ada banyak penyebaran seperti itu. Salut saya. Berarti sebenarnya cerita pewayangan itu gambarannya ya era saat ini, di mana dunia itu bergejolak seperti apapun, ya gambarannya sudah ditulis dengan di dalam cerita wayang ya. Cerita wayang itu kitab suci zaman dulu. Kitab suci, kitab wayang. Jadi nggak kaget lagi yang. Waduh, nggak kaget lagi, nggak kaget. Yang kenapa justru malah negara-negara yang bisa dibilang negara besar atau adidaya yang selalu memicu konflik global? Apa penyebabnya yang? Karena di sana itu hanya dengan perang itu loh mendapat duit. Oh gitu? Iya, mendapat duit. Seperti Amerika itu penganut dolar ya. Iya. Ya. Dolar itu kuncinya mungkin ya di daerah-daerah kiri kanan sini yang menentukan nilai dolar itu mungkin loh ya. Tapi secara umum bahwa mereka itu kalau dulu disebut Rahwana, kalau sekarang disebut Dasa Kumara. Dasa itu 10, Kumara itu sukma. Ya sukma ini tetap sukma kapitalis tadi itu. Itu. Apakah perang hari ini lebih banyak karena ideologi atau ekonomi? Kira-kira menurut pandangannya yang seperti apa? Dua-duanya. Dua-duanya yang ya. Ideologi ya. Secara ideologi sebenarnya daratan Cina, Rusia, Vietnam Utara, dan lain sebagainya itu Kuba ya sudah menata sedemikian rupa sehingga menghadapi kaum kapitalis tadi itu. Ya. Dan mereka tidak berpikir bahwa Kuba itu, dipikir Kuba itu kan kecil yang dipimpin Fidel Castro itu. Ya. Tapi loh kok berani berhadapan dengan Amerika? Karena Amerika mikir juga. Kalau sampai saya memulai, ya mesti Rusia segala macam ikut anu toh. Turut andil. Turut andil. Oh, gitu ya. Melok ngetokne rudal. Kalau wong Jawa ora pakai rudal. Sedakep cukup. Enggak. Lantas menurut Eyang nih, dunia ini memang menuju tatanan baru atau malah sebaliknya menuju kehancuran yang baru terkait isu global yang ada seperti ini nih? Menuju kehancuran baru demi tatanan yang baru. Gitu ya? Itu yang bijak ya jawabannya? Iya, jawab bijak itu. Karena tanpa ada kehancuran, tidak ada pembaruan. Gitu ya? Ya toh. Kalau rumah itu pengen dibangun, jangan mesti dihancurkan dulu, ya toh. Bener ya. Iya. Keren. Okay. Lantas seberapa besar nih yang media dalam membentuk konflik global? Karena sekarang kan media itu paling berperan. Salah ngomong sedikit aja bisa timbul miskomunikasi, perang gitu. Betul. Jadi sekarang itu hoak sama yang benar itu lebih besar hoak. Lebih besar hoaknya ya. Perbandingannya itu kira-kira 70-30. 70 hoak, 30 benar. Tapi sebagai manusia, kalau tetap berpedoman berprinsip pada Pancasila, tidak mungkin akan goyah dengan itu semuanya. Misalnya yang ini nggak bisa meninggalkan HP dan tidak membaca situasi di media per-HP-an itu nggak bisa. Sampai dimarahi sama Mbak Astri itu, Bapak tuh sudah HP-nya dipateni, tidur apa gula-gula gila, bagaimana gantinya surat kabar sama berita-berita itu.
Hoax pun saya pelajari semua. gitu Nah, ya. dari situlah saya sadar bahwa kalau untuk terhindar dari kondisi seperti itu tidak ada lain kecuali kita kembali menjadi manusia yang sejati hidup ini. Manusia yang sejati. Dalam hidup ini ada sukma, raga, jiwa. Kalau bahasanya orang Katolik itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Itu ya. Jadi kalau ini misalnya salib ya. Salib itu kan begini. Nggih. Ini pendek, ini agak panjang, ini agak panjang, ini panjang. Nggih, nggih. Kesalahannya apa? Kesalahannya ini dibalik. Ya. Setiap hari pengen ngomong tentang Sang Maha Kuasa ya setinggi-tingginya sampai dibuang pakai mimbaran, pakai anu segala macam sampai seperti itu. Ya. Padahal tetap cari nafkah ke sana kemari, ya ke sana kemari cari nafkah. Lupa kalau Allah tuh bentuknya alam yang ke bawah yang panjang ini lupa. Ya. Semua dari bumi. Semua dari bumi. Yang kita makan, saking sabar ya Rahman ya Rahim, pemurah pengasih lagi kemayang, lagi apa? Pengasih lagi penyayang, dikencingi maaf, dibeoli segala macam, dipendemi batang, pendemi mayit, masih memberi bunga yang harum, masih memberi biji-bijian yang kita makan. Loh, kok enggak makanya kalau saya di hotel anu katanya ini ya, Kanaan. Kanana. Kanana ini ya seneng karena apa? Hotel ini bersih, jernih, betul-betul rasa syukur terhadap alam.